Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Anwar Jufri. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada video ini insyaallah kita akan membahas tentang tempat-tempat yang diistimewakan oleh Allah dan sekaligus sebagai tempat yang paling baik untuk doa-doa kita diijabah oleh Allah. Permintaan-permintaan kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah SWT. Satu adalah doa orang tua untuk anak. Kedua, doa orang yang berpuasa dari mulai subuh sampai maghrib. Dan yang ketiga adalah doa orang yang bepergian, orang musafir sepanjang perjalanan sampai dia pulang kembali, maka itu adalah tempat yang mustajab dan waktu yang mustajab. Maka sepanjang dari mulai berangkat dari rumah sampai pulang, itu momentum untuk diijabah oleh Allah semua doa dan akan diberikan oleh Allah SWT semua permintaan. Terlebih ketika kemudian memang safar ini kita tunaikan sesuai dengan fikih yang diajarkan. Kemudian di kota Madinah, yang karena kita senantiasa memulainya dari sana, tempat yang paling mustajab tentunya dimulai dari seluruh batas wilayah haram di kota Madinah adalah tempat yang mustajab. Lebih dari itu, Masjid Nabawi, seluruh bagian Masjid Nabawi adalah tempat yang mustajab. Lebih istimewa lagi, di Masjid Nabawi adalah Raudhah, tempat yang paling diistimewakan untuk orang melakukan rangkaian ibadah tertentu dan insya Allah diijabah oleh Allah, dan terlebih permintaan-permintaan yang paling istimewa akan diberikan. Di dalam komplek Raudhah ada tempat-tempat yang lebih istimewa lagi. Salah satunya adalah di mihrabnya Kanjeng Nabi, tempat Kanjeng Nabi biasa mengimami salat pada masa itu. Yang kedua adalah tempat atau sebelah mimbar Nabi yang biasanya menyampaikan khutbah. Tempat yang ketiga yang sangat istimewa di Raudhah adalah di tiang Aisyah, atau sering disebut dengan Ustuwanatu Aisyah, tiang Aisyah. Di tempat itulah Aisyah biasa mengerjakan qiyamul lail, bahkan setiap malam beliau mengerjakan qiyamul lail di tempat itu dan tidak berpindah ke tempat yang lain. Kemudian tempat yang keempat yang sangat istimewa di Raudhah melebihi yang lain adalah tiang Taubat. Begitu pula Bapak Ibu dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat yang sangat istimewa di kota Madinah adalah Masjid Quba. Ini salah satu bisa kita pahami dari betapa Nabi kita Muhammad SAW yang sudah punya Masjid Nabawi. Dan keutamaan Masjid Nabawi aslinya di atasnya Masjid Quba. Karena disebutkan salat di Masjid Nabawi 1000 kali lebih baik dibandingkan salat di tempat lain selain Masjidil Haram. Tetapi setiap hari Sabtu sepanjang hayat Nabi, maka beliau selalu menyempatkan berkunjung ke Masjid Quba. Kurang lebih 5 kilo jaraknya. Terkadang beliau naik unta dan tidak jarang juga beliau jalan kaki dari Masjid Nabawi, ditinggalkan Masjid Nabawi untuk mengunjungi Masjid Quba. Jika tidak ada keistimewaan khusus, tidak mungkin Rasulullah SAW mengunjunginya, bahkan mengalahkan dan meninggalkan Masjid Nabawi walaupun hanya untuk 1 hari, yaitu pada hari Sabtu. Berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tempat yang paling istimewa dan mustajab adalah perjalanan dari Madinah ke Mekah pada posisi kita sedang ihram dan sudah memulai melaksanakan rukun pertama daripada ibadah umrah. Maka sepanjang perjalanan kita bertalbiyah dan alam semesta ikut bertalbiyah bersama kita. Maka jika kemudian di tengah-tengah itu kita selingi dengan berdoa dan meminta kepada Allah, adalah sebuah momentum yang sangat-sangat istimewa. Bagaimana Madinah dengan seluruh potensinya mendukung perjuangan dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Begitu pula manakala umrah ini adalah bagian dari perjuangan kita menolong agama Allah dan untuk menghadirkan solusi bagi umat, terutama untuk mereka yang tinggal tetangga rumah kita dan kota kita, maka juga tempat saat itu adalah waktu yang sangat istimewa. Jika di kota Makkah, maka
sama dengan Madinah, seluruh batas wilayah haram di Makkah adalah tempat yang mustajab. Tetapi nanti yang lebih istimewa lagi adalah ada di komplek Baitullah, di komplek Ka'bah, dan orang sedang melaksanakan ibadah tawaf. Adalah waktu dan tempat yang sangat mustajab. Bahkan keutamaan tawaf berdasarkan dengan sebuah hadis itu di atas keutamaan salat. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, setiap hari Allah menurunkan 120 rahmat di komplek Baitullah. Dan dari 120 rahmat itu dibagi 3. 60 rahmat diberikan oleh Allah kepada mereka yang melaksanakan ibadah tawaf, dan 40 rahmat untuk mereka yang melaksanakan salat, dan 20 rahmat untuk mereka yang menatap dan memperhatikan Ka'bah dengan tadabbur. Kita mendapatkan urutan 3 amal: tawaf, salat, dan memandangi Ka'bah dengan tadabbur. Kemudian tempat yang sangat istimewa di komplek Ka'bah adalah multazam. Antara pojok Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah adalah tempat yang disanjung, dipuji oleh Rasulullah SAW sebagai tempat siapapun berdoa sambil berdiri di depan multazam, maka doanya pasti akan dijabah. Siapapun meminta, pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala permintaannya. Begitu pula ketika masuk ke Hijr Ismail, Rasulullah menyebutkan, sallu fi musallal akhyar. Salatlah kalian di tempat salatnya orang-orang terbaik. Salat secara bahasa adalah doa. Maka salah satu makna perintah sallu adalah untuk berdoa di Hijr Ismail. Dan tentunya salat secara syar'i adalah mengerjakan salat sunnah di tempat itu. Dan sesuatu yang sangat luar biasa, Aisyah dulu senang bisa salat dan berdoa di dalam Ka'bah. Pada awalnya masuk, tetapi pada tahapan perkembangan berikutnya Nabi mengarahkan Aisyah radhiyallahu anha untuk masuk ke Hijr Ismail, dan di tempat itu dia sama kedudukannya dengan di dalam Ka'bah. Lebih dari itu, di antara tempat yang sangat mustajab adalah Safa Marwah, Bukit Safa dan Marwah. Bahkan dalam riwayat disebutkan doa terpanjangnya Nabi kita Muhammad SAW di komplek Baitullah justru ada di Bukit Safa dan ada di Bukit Marwah. Begitu pula tentunya seluruh bagian Masjid Nabawi, Masjidil Haram adalah tempat yang sangat mustajab. Ketika pelaksanaan ibadah haji, ditambah lagi tempat yang mustajab itu adalah satu di Arafah. Kedua, ada di tempat pelemparan jumrah, yaitu setelah melempar jumrah ula 7 kali lemparan, dan Rasulullah biasanya maju dan bergeser di sebelah kanan, dan tempat itu adalah tempat yang sangat mustajab. Selesai doa panjang di situ, beliau maju untuk melaksanakan jumrah wusta, jumrah yang kedua, 7 kali lemparan, dan setelah itu beliau maju sedikit dan bergeser di sebelah kiri, dan di situ beliau doa panjang kepada Allah, dan itu tempat yang sangat mustajab pada hari ke-11, ke-12 dan 13 pada saat pelaksanaan jumrah ula, wusta, dan akabah. Sementara nanti setelah pelemparan yang akabah tidak ada doa khusus, orang langsung jalan. Dan begitu kurang lebih tempat-tempat yang paling istimewa. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, persoalan kita selama ini bukan kurang tempat yang mustajab. Problem kita hari ini adalah kita kurang niat baik dan tidak punya daftar keinginan dan keinginan-keinginan baik yang besar yang ingin kita sampaikan kepada Allah. Maka bagian dari menghargai tempat-tempat yang mustajab itu, haruslah kita persiapkan permintaan-permintaan terbaik, terutama ditujukan untuk menolong agama Allah dan memberikan kemanfaatan bagi seluruh umat manusia, termasuk mereka yang belum lahir dan baru akan lahir setelah kita meninggal dunia. Demikian, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan bertemu kembali insya Allah kita pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد